Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya ingin mengerjakan tugas PPKN tentang mewawancarai seorang anggota kepolisian. Perkenalkan, nama saya Fafian Mardika Aristio. Perkenalkan, nama saya Joko Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Yusuf Pandi. Perkenalkan, nama saya Randi Agustian Hidayat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razibi Mubarok. Perkenalkan, nama saya Rafa Daniel Hermawan. Perkenalkan, nama saya Daniar Muhammad Pardiana. Dan perkenalkan, nama saya Maisa Yudar Tanijas. Sok. Saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik siswa SMK Negeri 1 Cikampek yang sudah berkunjung ke Polsek Kota Baru dalam kegiatan wawancara untuk memenuhi tugas mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diberikan oleh gurunya. Saya sebagai perwakilan dari Kapolsek Kota Baru, nama saya Aibda Andri Sustrianto, jabatan Babin Kamtibmas Desa Pucung, unit Sabara, Polsek Kota Baru, mewakili Bapak Kapolsek untuk adik-adik untuk melaksanakan kegiatan wawancara. Ya. Nah, untuk kegiatan wawancaranya silakan nanti dilaksanakan pertanyaannya secara bergilir ya, giliran satu orang satu pertanyaan, atau misalnya kalau 10 berarti ada yang satu orang 2 pertanyaan ya, itu aja. Silakan, ada yang mungkin mau disampaikan dulu sebelum mulai pertanyaan?
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fafian. Nama saya Maisa. Nama saya Razbi. Nama saya Yusuf. Nama saya Daniar. Nama saya Nabi. Nama saya Ijam. Nama saya Rafa. Berarti langsung aja pertanyaan. Boleh, silahkan utarakan pertanyaannya. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau misalnya tidak bisa saya jawab, ya saya harus belajar lagi. Itu ya. Silakan. Jadi pertanyaan pertama, apa saja tugas dan fungsi utama polisi dalam menjaga keamanan ketertiban serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari? Baik, pertanyaannya tugas utama ya polisi dalam menjaga situasi Kamtibmas. Situasi Kamtibmas itu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Jelas polisi itu mengemban fungsi itu. Nah, salah satunya yaitu dengan cara melaksanakan kegiatan patroli di wilayah hukumnya masing-masing selama 1 kali 24 jam, melaksanakan pelayanan bila ada pengaduan dari masyarakat mengenai suatu kejadian apapun, kita langsung respon cepat ke mendatangi pelapor atau misalnya kejadian di jalan atau dimanapun, apabila harus dilaksanakan penegakan hukum, ya kita melaksanakan penegakan hukum. Bila ada tindak pidananya, kita langsung bawa ke polsek untuk diproses secara hukum. Itu aja. Ya. Ini apa saja sih wewenang yang dimiliki polisi dalam penegakan hukum, kayak penangkapan, penyelidikan, penyidikan, sama pengamanan wilayah? Nah, kewenangan polisi ya. Kewenangan polisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu pertama melaksanakan penangkapan, penyitaan, penggeledahan, ya, memberhentikan, memeriksa yang diduga terjadi tindak pidana di situ. Misalnya membawa narkoba, membawa senjata api ilegal, membawa senjata tajam yang diduga akan digunakan untuk melaksanakan kejahatan. Jadi kewenangan polisi itu bisa memberhentikan, memeriksa, menggeledah, tentu itu dengan surat perintah. Kalaupun misalnya tanpa surat perintah, itu harus tertangkap tangan. Itu aja kewenangan polisi. Kemudian, Siapa saja yang menjadi tanggung jawab perlindungan pihak kepolisian, baik individu, kelompok, masyarakat, maupun fasilitas umum? tanggung jawab perlindungan. Kalau untuk tanggung jawab perlindungan anggota Polri, jelas di sini adalah tanggung jawab dari pimpinan satuan ya untuk melindungi anggotanya. Sedangkan untuk masyarakat dilindungi oleh hukum, dan polisi adalah alat penegak hukum. Kalau misalnya terjadi apa-apa sama masyarakat, ya harus minta perlindungannya ke polisi sebagai aparat yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat. Itu ya. Kemudian, siapa yang berhak melaporkan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum kepada pihak kepolisian, dan apakah laporan harus berasal dari korban langsung? siapa saja yang berhak melaporkan apa tadi? Tindak kejahatan. Untuk yang berhak melaporkan tindak kejahatan, semua orang berhak melaporkan. Ya, tidak harus selalu korban. Memang di sini yang harus membuat laporan kepolisian, pengaduan jelas korban. Tapi kalau untuk laporan awal itu siapa saja boleh. Untuk misalnya nih terjadi misalnya begal di jalan,
yang dipegangnya orang lain. Nah, kita sebagai yang pengguna jalan melihat ada yang dipegang, kita juga wajib melaporkan ke polisi gitu. Nah, nanti untuk proses berikutnya jelas korban yang nanti yang membuatkan laporan pengaduan sebagai dasar penuntutan kepada pelaku begalnya gitu. Jadi untuk siapa saja semua orang wajib untuk melaporkan ya, itu ya. Kemudian Bagaimana sih cara polisi membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian negara Republik Indonesia melalui sikap profesional, transparan, dan pelayanan yang baik? Ya, untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat, jelas kita melaksanakan tugas dengan profesional, dengan melaksanakan respon cepat kepada masyarakat bila mulai ada pengaduan, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Akuntabel itu maksudnya bisa dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur KUHP dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya secara transparan dan akuntabel. Kemudian, kapan polisi melakukan patroli rutin dan apa tujuan patroli tersebut dalam mencegah tindak kriminalitas? Apa? Kapan polisi melakukan patroli? Kapan patroli melaksanakan patroli? Patroli dilaksanakan selama 1 kali 24 jam setiap hari ya. Itu maksud dan tujuannya untuk melaksanakan pencegahan tindak pidana di jalan, di pemukiman, di perumahan, dilaksanakan selama 1 kali 24 jam untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dengan hadirnya polisi di jalan pada malam hari, masyarakat akan merasa lebih aman bila misalnya pulang kerja atau mau berangkat ke pasar gitu. Dan juga menindak pelaku kejahatan apabila memang ditemui saat patroli, langsung kita amankan, kita bawa ke kantor gitu. Jadi kalau pertanyaan kapan melaksanakan patroli, ya setiap hari 1 kali 24 jam itu bergiliran kita melaksanakan patroli secara random ke jalan-jalan provinsi, jalan kecamatan, jalan desa, yang intinya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, melaksanakan pencegahan bila ada pelaku-pelaku yang ingin berniat untuk berbuat tindak kejahatan. Ya. Siapa yang memimpin dan mengambil keputusan utama saat terjadi situasi darurat seperti kerusuhan, bencana, atau ancaman keamanan? Siapa yang bertanggung jawab? Ya, memimpin. Jelas kalau untuk yang memimpin ada setingkat polsek, ada Bapak Kapolsek. Kalau untuk selanjutnya tingkat atasnya lagi ya, setingkat kabupaten ada Bapak Kapolres. Bila terjadi situasi darurat, kerusuhan atau bencana alam yang menentukan semua keputusan kegiatan itu beliau-beliau. Kita misalnya untuk anggota hanya siap untuk menerima perintahnya untuk pelaksanaan di lapangan. Ya, bertanggung jawab. Seluruhnya jelas pimpinannya adalah untuk setingkat kecamatan adalah Kapolsek, kalau untuk tingkat kabupatennya Pak Kapolres. Kemudian Di mana proses pemeriksaan terhadap pelanggar hukum dilakukan dan bagaimana prosedurnya? di mana Proses pemeriksaan terhadap pelanggar hukum. Untuk proses pelanggar hukum jelas kalau untuk di wilayah kecamatan jelas di polsek ya. Polsek, kalau misalnya di wilayah Kota Baru ya kita di Polsek Kota Baru. Kalau untuk di wilayah Cikampek, Kecamatan Cikampek maksudnya ke Polsek Cikampek. Nah, untuk
prosesnya pelanggar itu nanti ditangani oleh unit reserse, unit reskrim yang khusus melaksanakan proses penyidikan pelanggaran atau perbuatan melanggar hukum, tindak pidana. Walaupun misalnya hanya pelanggar tindak pidana ringan, ya nanti akan diselesaikan secara di luar pengadilan. Kalau misalnya nanti terbukti dia melaksanakan berbuat tindak pidana melanggar hukum, nanti diproses secara hukum, dilaksanakan penyidikan sampai nanti ke pengadilan. Jadi untuk tempatnya jelas nanti di unit reserse di unit reserse reskrim, reserse dan kriminal. Itu ya. Tadi apa lokasinya, tempatnya kan? Ya, tempatnya yaitu ya di unit untuk pelanggar itu di, kalau untuk reserse tindak pidana umum itu di reserse. Kalau untuk di lalu lintas ya jelas nanti ada polisi lalu lintas untuk pelanggaran yang dilaksanakan tilang. Apalagi mengapa masyarakat perlu bekerja sama dengan polisi, misal dengan mematuhi hukum, melaporkan kejadian yang mencurigakan? Jelas polisi tidak bisa bekerja sendiri ya. Perlu kerjasama dengan seluruh pihak, dengan masyarakat, dengan instansi samping seperti TNI, Satpol PP, aparatur desa, karena jelas ini adalah tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan ya, ketertiban. Bukan hanya tugasnya polisi, tapi bukan hanya tanggung jawabnya polisi, tapi ini tanggung jawab kita bersama. Jadi seluruh pihak, kalau misalnya ada terjadi suatu perbuatan yang bisa meresahkan masyarakat, berhak nanti untuk ikut andil dalam menindak pelaku. Gitu. Kemudian pertanyaan terakhir, mengapa penegak hukum harus dilakukan secara tegas, tetapi tetap adil serta tidak melanggar hak asasi manusia? Ya, harus ditindak secara tegas karena harus memberikan efek jerah kepada para pelaku ya. Kalau misalnya tidak ditindak secara tegas dan ditangkap terus kita keluarin lagi, itu akan mengulang kembali perbuatannya. Maka dari itu harus setiap perbuatan tindak pidana yang bisa mencelakai orang, merugikan orang lain, merugikan masyarakat, itu harus ditindak tegas. Tentunya dengan tidak melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu hak untuk hidup, hak untuk makan, hak untuk tidur. Ya, sebagai manusia jelas kita dilindungi hak asasi manusianya oleh negara. Dalam pelaksanaan penegakan hukum pun tetap kita sebagai anggota Polri harus menjaga hak asasi manusia pelaku kejahatan, gitu. Ya. Selebihnya dari kita kan cukup segitu saja. Jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin ya. Sudah cukup saja. Mohon maaf jika pertanyaannya ada kesalahan kata. Saya yang mohon maaf apabila mungkin dalam penjelasannya ada yang sedikit ada yang kurang atau misalnya ada yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Tapi sebelumnya saya minta dokumentasi dulu ya sebelum pulang. Ada yang bisa dipotong nggak? Salah satu orang aja yang ada. Boleh minta foto di depan ya? Boleh nanti. Ini tolong foto yang di lokasi di sini ya. Saya sambil ngobrol. Satu di pojok kiri, pojok kanan, sama di tengah ya. Ini kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Ya. Semuanya rata kelas 11 ya? Iya, satu kelas. Oh, itu kelas.
ada ke Koramil, ke kecamatan enggak? Ke sini aja. Kebetulan jadi satu kelas itu dibagi 4, ada yang di Cikampek, Kota Baru, Purwosari, sama Jatisari. Ya. Yang kelas berapa sih? 11. Oh, 11 kelas 2 ya? Iya. Ya, saya bisa mengingatkan nih untuk adik-adik jangan terbawa atau terpengaruh oleh rekan-rekan yang tidak baik. Jangan sampai kita mengecewakan orang tua yang sudah susah payah menyekolahkannya dari kecil sampai sekarang udah SMK. Jaga betul nama baik orang tua, nurut sama orang tua, jangan terpengaruh pergaulan yang nggak baik. Jangan sampai ikut-ikutan geng motor, narkoba, ya. Dari di sini masa depannya masih panjang. Siapa tahu nanti ada yang bisa menggantikan saya di sini, ada yang jadi apa mungkin ya itu. Jadi sekarang mau fokus belajar sekolah yang benar supaya bisa membanggakan orang tua kan itu ya itu. Jangan sampai saya miris kalau misalnya lihat anak-anak sekarang tuh ya itu sampai main sampai jam 4 pagi masih ada di kafe pada kumpul ikutan geng motor tawuran pada beli eksimer tramadol ya saya paham lah pasti udah pada tahu ya gitu ya maksudnya saya mau mengingatkan lah jangan sampai menyesal di kemudian hari itu jangan sampai terlibat tindak pidana seperti itu kasihan orang tua itu aja ingat pokoknya kalau misalnya yang mau berbuat baik ingat sama orang tua yang udah dirupaya membiayai memberikan kepercayaan saya juga sama pernah muda dulunya ya alhamdulillah bisa menjaga ya mau bangunnya bangun ke ini. Oke gitu aja ya. Saya ucapkan terima kasih adik-adik, hati-hati di jalan jangan sampai terjadi apa-apa di jalan ya. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.